anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama, Ibu akan terangkan tentang penurunan tekanan uap. Nah, seperti yang terlihat di layar kalian, penurunan tekanan uap itu lambangnya adalah delta P. Ini ya. Nah, rumus yang pertama yaitu tekanan uap atau P larutan sama dengan XP kali P0. Kita sudah belajar ya bagaimana sih caranya menurunkan XP itu. XP adalah XP itu fraksi ya, masih ingat ya? Fraksi mol. Berarti untuk mencarinya, karena ini P yang ditanya, berarti NP per NP tambah NT baru dikali dengan P0. Nah, kemudian untuk yang XT-nya gimana? Karena ini T, berarti dimulai dari mol T ya. Kali NP tambah NT kali P0. Begitu ya, rumus yang pertama. Jadi ini rumusnya. Sekarang kita beralih ke contoh. Sebanyak 5 gram lilin C22H46 dilarutkan dalam 50 gram CCl4 pada 23 derajat Celcius. Hitung besarnya penurunan tekanan uap larutan jika diketahui P0 CCl4 pada 23 derajat Celcius itu adalah 0,131 atm, MrCCl4 adalah 154 dan MrC22H46 adalah 310. Nah, kita akan mulai masuk ke rumusnya dulu. Yang dari soal ini mana yang disebut dengan NT nantinya? T itu berarti terlarut. Yang terlarut berarti yang padat ya. Berarti ini lilinnya terlarut, sedangkan CCl4-nya adalah larut. Oke. Berarti kita cari satu-satu dulu ya, karena di soal ini ditanyanya delta P. Nih, besarnya penurunan tekanan uap berarti delta P. Maka kita tulis dulu rumusnya. Delta P sama dengan apa? XT kali dengan P0. Nah, karena XT-nya kan belum ada, berarti kita cari satu-satu. Mulai dari NT dulu. Yang terlarutnya berapa? Ini 5 per MR-nya lilin 310. Ini nanti kalian hitung berapa hasilnya. Kemudian berikut adalah NP. NP-nya itu adalah 50 per MR-nya berapa? 154. Oke, nanti sudah ini kalian akan menghitungnya sampai mendapatkan delta P. Nah, berapa 5 bagi 310? 0,016. Lalu 50 bagi 154 itu 0,325. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus di sininya. Berarti XT-nya itu 0,016 per 0,325 ditambah dengan 0,016. Betul ya? Nih rumusnya yang ini nih, dilihat lagi. Oke. Jadi kalau ini kita hitung, jangan lupa ini harus dikali dengan P0. Berapa P0-nya tadi? 0,131. Kalau dihitung semuanya, maka jawabannya adalah 0,006 atm. Karena ini ditanyakan adalah tekanan. Oke, demikian anak-anak bagaimana caranya kita menghitung penurunan tekanan uap. Oke, sekarang Ibu akan menerangkan yang kedua ya, yaitu kenaikan titik didih. Jadi ini mendidih itu bahasa Inggrisnya boil ya, boiling ya. Jadi makanya dia pakai B, ini B. Jadi rumusnya delta TB, kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurangi dengan pelarutnya. Atau bisa juga kita cari pakai KB. KB kali M. M ini molal, jadi kalau diturunkan, kita sudah belajar minggu lalu ya, M itu sama dengan gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Sebanyak 8 gram sukrosa dilarutkan dalam 60 gram air.
Hitung kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan tersebut. Jadi ada dua yang ditanyakan, kenaikan titik didih dan titik didihnya. Jika MR-nya 342, KB airnya 0,512, sedangkan titik didih air kan 100 derajat ya. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama, kenaikan titik didih, berarti yang dicari adalah delta TB. Rumus delta TB apa tadi? Oke, ini ya rumusnya ya. Nah, KB kali gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, kemudian sekarang kita isi angkanya. KB air itu 0,512 kali gram sukrosanya berapa di situ? 8. MR sukrosanya 342 kali 1000 per gram pelarut airnya berapa ini? 60. Jadi ini kalau dijumlah semuanya hasilnya adalah 0,2 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didih larutannya sebesar 0,2 derajat Celcius. Ini baru yang A. Nih, kenaikan. Sekarang yang B-nya adalah berapa titik didihnya? Titik didihnya berarti TB. Titik didihnya berapa? Nah, cara mencari titik didih larutannya ya udah. Kita sudah tahu bahwa TB air itu 100 ya. Jadi TB dikurangi dengan delta TB. TB-nya ini 100 dikurangi 0,2 derajat. Jadi jawabannya adalah 100 ditambah mendidih ya. 100 ditambah 0,2, jadi hasilnya adalah 100,2 derajat Celcius. Ini jawabannya. Nah, demikian bagaimana caranya kita menghitung kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Ini membeku berarti dari kata freeze ya. Nah, jadi titik beku itu dilambangkan dengan delta TF. Jadi delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Atau delta TF sama dengan KF kali M. Masih ingat ya, M-nya molal sama seperti yang di 2 tadi. Berarti kalau kita turunkan, KF kali gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Oke, contoh. Jika 50 gram zat anti beku etilen glikol dilarutkan ke dalam 100 gram air, berapakah titik beku larutan jika TF air itu 0 derajat Celcius? MR-nya 62, KF airnya 1,86. Nah, kita lihat di sini kan ada gram etilen glikol, kemudian ada gram air, gram pelarut. Berarti rumus yang kita pakai yang ini. Oke, berarti jawab sekarang ya. Kita akan coba untuk menjawabnya. Kita masukkan dulu rumusnya. Delta TF sama dengan KF kali gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, berapa KF-nya? KF air ini 1,86. Kemudian kali 50 per 62 kali 1000, gram pelarutnya adalah 100. Nah, kalau sama gini tinggal dipotong-potong saja ya. Nah, kemudian ini kalau kita kalikan semua dengan molalnya, itu akan mendapatkan 15 derajat Celcius. Oh, sorry, ini penulisannya kurang. Ini menjadi 15 derajat Celcius. Ini untuk penurunan titik beku. Tapi yang ditanyakan di sini kan berapa titik bekunya. Nah, berarti kalau ditanyakan titik beku, kembali kita ke rumus mirip yang tadi nomor 2. Delta TF. Oh, titik beku berarti yang ditanyakan adalah TF ya. Jadi TF sama dengan 0, air membeku pada 0 derajat dikurangi dengan ini 15 derajat. Jadi berapa? Minus 15 derajat Celcius. Jadi titik bekunya adalah ini. Begitu ya untuk delta
TF, penurunan titik beku. Nah, yang terakhir dari sifat koligatif larutan adalah tekanan osmotik ya, atau lambangnya Pi. Jadi rumusnya ini aja, Pi sama dengan MRT. Masih ingat? M ini molar, bukan molal seperti yang 2 dan 3 tadi ya. Jadi M-nya adalah gram per mr kali 1000 per mili. Beda ya dengan yang tadi itu kan gram kali R dan kali dengan T. Nah, oke, sekarang R-nya ini ketetapan ya. R-nya adalah 0,08206. Nah, sekarang contoh soal. Berapakah tekanan osmotik suatu larutan naftalen dalam benzen yang mengandung 10 gram naftalen per 1 liter larutan? Suhu larutannya 15 derajat Celcius, MR-nya 128 dan diketahui R-nya ya. Nah, untuk mencarinya berarti ini kan molarnya belum ada nih, berarti kita cari dulu molarnya berapa. Jadi kita masukkan saja karena ditanyakan tekanan osmotik, berarti ditanyakan adalah Pi. Ya, ini Pi sama dengan MRT. Nah, M-nya masukkan rumus yang ini. Ini ya. M-nya gram per mr kali 1000 per mili kali R dan kali dengan T. Oke, kita masukkan satu per satu. Gramnya itu adalah berapa? 10, kemudian MR-nya 128 kali dengan 1000 per berapa? Berapa liter? 1 liter itu 1000 ya, 1000 mili. Kemudian dikali dengan 0,08206. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa T ini kita rubah ke Kelvin, ke derajat Kelvin. Jadi ditambah dengan 273. 273 ditambah dengan 15 berarti 288. Jadi di sininya dikali dengan 288. Kalau dihitung semua, ini hasilnya adalah 1,85 atm. Nah, demikian cara perhitungan dari tekanan osmotik.